New expander teman-teman. Udah ada yang diubah di kaki-kaki, peleknya terutama. Cuma detailnya kayak gimana, makanya ikutin terus. Nah, seperti yang gue bilang di awal, ini udah diubah setup peleknya. Ini jadi ring 19 inci teman-teman. Cuma nanti detailnya kayak gimana, gue bakal ngundang satu tamu dari Permaisuri Ban buat ngejelasin secara detail speknya seperti apa. Tapi sebelum itu, gue mau ngomongin langsung nih di bagian depan. Ini menarik banget, karena kalau kita ngomongin mobil baru, pasti ada perubahannya. Dan terutama yang paling mencolok adalah si lampu kayak hammer ya, kayak palu gitu bentuknya. Palu Thor kayak, gue nggak tahu lah dia terinspirasi dari apa, gue nggak ngerti. Terus ya ini udah LED ya teman-teman. Mungkin bisa cek detailnya di channel saudara kita, di channel Grid Auto. Tapi ada satu hal yang gue lupa nih teman-teman. Mungkin gue jelasin sedikit lagi ya, balik ke pelek. Jadi kalau misalnya expander yang lama, generasi sebelumnya, itu bawaannya itu ring 16 inci teman-teman, dengan spek ban justru yang pasti lebih kecil lah. Nah kalau yang di new expander ini mirip atau mungkin persis bahkan speknya dengan expander cross. Jadi bawaannya itu udah ring 17 inci dengan ban 205/50 ring 17. Nah kebetulan di sebelah ada expander lama, kita intip kali ya. Nah kalau dari jauh dia tuh kelihatan kan ya, peleknya lebih kecil, bannya juga lebih kecil. Nah ini ring 16 inci teman-teman basicnya, makanya beda sama si new expander ini secara spesifik basis. Makanya kalau kita mau upgrade lagi, ya naik 1 inci kayaknya biasa gitu. Nah makanya kali ini di Permaisuri Ban dikasih opsi yang ring 19 inci. Makanya gue nggak mau bahas itu dulu. Kita bahas dulu tuntas ini soal upgrading dari si new expander. Kita lihat ke belakang dulu, yuk. Nah, di belakang, apa ya gue bilang, perubahannya nggak bisa dibilang minor juga, nggak bisa dibilang major juga, tapi kerasa lah intinya. Dari lampu terutama, ini ada perubahan ya, teman-teman, di bagian sininya. Dan kalau gue bilang sih, lekuk atau nut di sininya tuh agak berbeda. Dan yang paling kerasa adalah di bagian reflektornya. Ini bentuknya vertikal, teman-teman. Keren sih. Lalu juga di bumper belakangnya dia mungkin apa ya, mau ngasih kesan tuh lebih sporty gitu, karena lekuknya lebih tegas dan lebih padat gitu. Ini cakep sih. Nah gue pengen langsung bahas soal pelek, makanya ikutin terus. Gue mau ngundang satu orang buat jelasin detail spek peleknya. Jegit. Kaget deh. Ketemu lagi. Nah, seperti yang tadi gue bilang, bakal ngundang satu orang dari Permaisuri buat bantu ngejelasin soal modifikasi peleknya. Nah, ini pakainya apa? Oke, sebelum kita mulai, terima kasih dulu kepada Grid Auto yang udah mampir ke Permaisuri Cabang Sunter. Gue yang makasih banyak loh sebenarnya, disambut dengan baik di sini. Yuk, kita bikin mobilnya keren. Oh, siap. Ayo, kita ke belakang. Oke. Nah, jadi gimana nih, Rick? Jadi gini, kali ini kita desain mobilnya tampilannya lebih sporty, Dit. Jadi gue pasang velgnya modelnya gaya mesh. Oke. Tapi dia desain spoknya nggak terlalu tajam-tajam, nggak terlalu kaku. Karena ngikutin body expander juga, dia kan agak curve, agak gendut-gendut lah bahasanya. Jadi ikutin garis bodinya juga masih matching sih. Nah, kita langsung deketin aja kali ya. Ya. Tapi kali ini gua velgnya pakai 19 inch. 19 inch. Iya. Nah, ini lihat dari dekat aja teman-teman, yuk. Nah, ini udah lebih deket nih teman-teman ngelihatnya nih. Jadi enaknya mulainya dari bagian atas dulu, apa ke tengah langsung nih? Dari ban dulu aja. Dari ban dulu aja ya. Oke, sip. Banyak kita menggunakan Michelin PS4S. Ya, Michelin. Ya, biar pelafalannya iya dong, biar keren nih. Biar keren. Jadi kita jual produk pelafalannya harus sesuai. Yo, Michelin.
Jadi banyak menggunakan Michelin, ukurannya ada di sini, Dit. Ya 25, 45, 19. Oke. Kenapa dipakai ukuran ini? Karena kita mengacu dari total diameter ban dan velg standarnya. Oke, jadi dari bawaannya ya, acuan tetap ya. Secara basic, berarti sebenarnya nggak ada yang berubah kalau kita ngomongin diameter totalnya ya? Dia ada boleh toleransi itu 10% lebih besar ya? atau lebih kecil. Lebih besar atau lebih kecil sebanyak 10%, oke. Jadi kita cari bannya yang paling mendekati dengan total diameter aslinya. Sehingga kenyamanannya masih sama, masih enak. Terus kemudian untuk dari sisi kinerja mobilnya juga masih sama karena total diameter kan mirip. Gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang ada perubahan, nggak terlalu signifikan. Cuma kalau kita ngomongin peleknya atau mungkin bannya juga, tampilannya dong, visualnya tuh lebih kerasa gokil lebih gitu. Kece kan. Iya, apalagi nih Michelin nih, udahlah kita tahu lah ya sama-sama. Nah, velgnya ini kita juga masukin secara limited edition dengan finishing matte black. Jadi sebelumnya Rough Snowflake ini warnanya silver. Gitu. Umumnya silver. Sebelum edisi sebelumnya nih. Edisi sebelumnya silver. Karena Expander edisi yang baru kita sediain velg edisi baru juga. Edisi baru juga. Ini matte black sangar banget sih. Galak banget, galak banget. Sama body-bodinya ini kan ada garis-garis hitamnya juga nih. Tegas gitu ya. Kali ini kan kadang-kadang nggak semua orang mau velgnya terang kan. Jadi kali ini kita cerita yang gaya sporty lah. Biar Adit maco. Yoi. Keren sih. Keren ya. Namanya tipenya Snowflake. Karena kalau kita perhatiin desain mesh-nya itu kayak snowflake, kan bentar lagi Natal, Dit. Oke. Gitu. Yang di Natal bisa ada hiasan kayak salju snowflake. Christmas juga ya. Keren. Lah. Keren. Anyway, spek detailnya gimana, Rick? Ini kan kita tahu ring 19 inci ya. Ini velgnya 19 inci dengan lebar 8,5, inset 40. Oke. Oh, inset ya? Iya. Oke. Jadi sebenarnya banyak orang tuh di luaran salah bilang ET. ET itu buat yang minus. Yang minus. Jadi kalau velg Jeep minus 15 kita bilangnya ET 15. Tapi kalau mobil biasa rata-rata kan plus. Itu ngomong inset. Inset ya. Gitu, yang bener. Nah, ini biar edukasi juga buat teman-teman biar nggak salah kaprah ya. Ya salah satu keuntungan datang permaisuri ya. Sama-sama belajar ya. Michelin bannya. Bannya Michelin. Dapat 2 ilmu edit dari ini. Wah, iya juga. Jadi ya kan? Jadi tahu gimana? Michelin. Bodoh amat. Oke, spek bannya udah, spek peleknya juga udah, finishingnya juga tadi udah bilang ya, black. Terus nama desainnya apa tadi? Snowflake. Oke, keren. Overall sih kalau gue boleh berpendapat teman-teman ya, ini membuat mobil jadi lebih kekar, lebih garang, lebih sporty, lebih terisi. Terus gitu. Kemudian fitmentnya juga lebih cakep karena rata body. Nggak cungkring gitu ya. Iya. Dan ini yang gue menarik ya dari palangnya, dari si Snowflake-nya ini dia mengekspos rem juga. Jadi kalau somehow ya nanti punya tabungan lagi, emang upgrade lagi gitu. Ntar ke permaisuri aja, kita juga ada remnya. Ada lagi. EP Racing. Kan komplit. Kalau mau dipendekin, gue juga punya coilovernya. Oh ya? Ada. Apa tuh? Klaus brandnya. Oh, Klaus. Dari Malaysia. Dari Malaysia, Klaus ya? Iya. Oke. Jadi kalau coilover itu bisa dipendekin, adjustable. Jadi kita bisa set kerendahan mobilnya masa berapa. Jadi kebanyakan anak mobil tongkrongannya kan 4 jari, 2 jari, 3 jari, 1 jari. Nah, bisa dibikin lebih cepat. Bisa disetting. Terus keras empuknya juga bisa setting. Kalau kita ngomongin coilover juga teman-teman ya, mungkin secara performance terus durability ya. Betul. Selain itu sebenarnya fungsi utama dari coilover itu adalah supaya handling mobil lebih stabil ketika di tikungan. Bener, lebih rigid. Betul. Jadi pertama dari velgnya dari lebar velg udah lebih lebar, itu napak ke tanahnya kan lebih banyak. Bener. Handling lebih enak, satu. Terus ganti coilover selain tampilannya keren, handling juga pasti lebih mantep. Otomatis manuver lebih mantep lah ya. Betul. Oke. Nah, Rick, ini kan gue denger-denger katanya mau ada surprise satu lagi nih buat si mobil ini. Ada dong. Oke, makanya kita tunggu, ikutin terus ya teman-teman. Teman-teman Grid Auto banyak pilihan. Udah berubah sisinya teman-teman. Tadi yang sebelah satunya itu ring 19 dan kali ini yang 18. Biar teman-teman Grid Auto nggak penasaran. Expander ada referensi lebih luas. Pakai 19 gimana, pakai 18 gimana? Bener. Nih. Ini nih ya, kayak gini ya. Betul. Anyway, ini pakai velgnya apa? Ini velgnya Bishop namanya. Bishop? Ya, 18 in dengan lebar 8, inset 43. Inset lagi ya ternyata. Iya dong, karena kalau mobil standar pakainya inset, nggak ada yang ET, nggak ada offset. Oke. Offset kan keluar. Offset keluar inset ya. Kan masuk. Benar. Kita kan kalau dari mobil mesti rapi. Nggak boleh keluar, kecuali
mobilnya mobil Jeep ya, atau SUV, itu boleh. Jadi ban-ban pada keluar gitu ya. Biar lebih gagah dong. Si lubang bautnya tuh lebih masuk gitu ya. Betul. Jadi kan? Karakter velgnya tuh bisa lebih concave biasanya. Bener, lebih concave. Lebih celong. Celong bisa, concave bisa. Concave bisa. Gitu. Siap. Nah, anyway langsung aja nih ke sini. Apa tadi nama velgnya ulang lagi gue lupa. Bishop. Iya. Nah, dia karakter desainnya sebenarnya pengennya ke mana sih? Sporty ya kayak gini ya. Ini finishingnya juga cakep nih. Nah, ini dia nih. Gloss black with machine face. Ini yang bikin ada kesan-kesan elegannya gitu ya. Betul, luxury-nya juga dapat. Jadi selain sporty, luxury juga dapat. Iya, ini kan ini banyak lampu ya teman-teman. Cahaya. Jadi si warna silvernya ini mantulin juga cahaya. Si black glossy-nya itu bukan juga silver loh. Oh, bukan silver. Silver ya? Tuh warnanya solid. Nah, kayak contoh nih body ini silver. Kalau ini machine face itu jadi dia itu velgnya awalnya dicat warna hitam dulu, abis itu dikerok bagian face. Jadi kalau kita lihat secara detail nih, ini kan cuma bagian depannya yang di machine face. Makanya namanya machine karena bagian mukanya di mesin digosok pakai mesin. Oke, machine face ya. Kilaunya kan beda. Kalau ini kan kalau kena lampu lebih berkilau kan. Iya benar. Kalau ini kan warna solid, warna silver. Oh gitu ya. Jadi nanti kalau kita pesan velgnya misalnya seumpama andai kata ini warna silver, feel-nya bakal berbeda. Antara yang shining dan nggak bisa shining. Oke, gitu. That's why dia shiny gitu kan. Keren. Kali ini kita pasangkan bannya pakai Continental UC6 biasanya. Orang sebutnya UC6. Tapi sebenarnya Ultra Contact 6. Karena ini singkatannya aja ya. Biasa kan mungkin kode-kodenya lah. Bapak-bapak kalau mau beli velg Continental UC6. Nah, gitu. Make it simple aja. Size-nya, Rick. Size-nya ini menggunakan bannya ukurannya 225 50 18. Oke, karena dia 18. Lebih jadi tebelnya masih ya? 50 dong. Gitu. Balik lagi ya ke basic penghitungan soal toleransi lebih besar 10% atau lebih kecil 10% itu ya. Betul. Dari ukuran basicnya. Betul. Oke. Jadi nggak bisa asal-asalan teman-teman. Dan menariknya ini mungkin ya jadi hal yang seru juga kalau kita datang ke sini gitu. Boleh belajar sesuatu lagi yang baru. Ban Sandra kita taruh samping mobilnya. Yuk, Din, tangkap. Sini, kita sandingkan ke sebelahnya. Nah, sini nih. Kita main lempar aja. Kaget. Jadi, total diameternya antara velg pengganti dan velg aslinya mirip, Dit. Mirip ya, coba. Memang nggak 100% sama, tapi hampir mendekatin kan. Benar. Gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin sepintas pakai kasat mata ya, lebih lebar ini masih ya? Ini lebih lebar, 8 diameter, iya. Jadi tapaknya juga kelihatan. Iya benar. Lebih enak mobilnya itu sebenarnya. Jadi ganti velg itu nggak melulu ntar keras enggak sebenarnya. Tapi kalau kita penggantiannya tepat dan sesuai, nggak akan ada masalah. Malah kita makan lebih enak. Oh iya benar. Dan kalau kita ngomongin, wah ini udah beda banget lah ya. Kalau kita ngomongin aftermarketan lah teman-teman ya, pasti ngasih kesan yang beda lah buat mobil. Velg apalagi gitu. Padahal finishingnya sama loh, finishingnya nih. Ini lihat finishingnya sama. Finishingnya sama. Cuman nyawanya beda karakter desainnya beda. Iya. Tapi jadi, beda kok, ininya beda nih. Sama, ini machine face sama. Oh iya sama? Sama dong. Oh iya bener. Ya kan? Oh iya. Cuman yang ini karakternya lebih sporty dan diameternya lebih gede. Iya. Gitu. Itu ya yang tadi gue bilang ya, bikin nyawanya tuh beda gitu terasa. Mantep. Bikin makin keren lah. Iya bener. Gila. Ini seharian ini di Permaisuri gokil banget sih nih. Experience yang baru buat gua. Terus juga mungkin buat teman-teman yang nonton. Jadi sebenarnya kalau lu mau beli velg Permaisuri kayak begini dicobain ke mobilnya. Langsung ya. Yang pantas yang mana nih? Yang cocok yang nggak cuma ditaruh di sebelah mobilnya. Iya, dilihat-lihat. Cocok nggak? Kita cuma bisa ngira-ngira ya. Iya. Terus juga kalau lu beli velg sama ban di Permaisuri, free spurring, balancing, nitrogen, tambal ban, rotasi ban selamanya sampai bannya habis. Ntar kalau bannya habis, lu balik lagi, lanjut lagi. Seumur hidup ban lah ya. Yoi. Mantap. Tempel bannya kita juga pakai yang import dari dalam. Oke, siap. Jadi kita lepas dulu ban aslinya, kita identifikasi dulu pakunya ini kenanya sebelah mana. Karena kadang paku kan ada yang begini, ada begini, ada begini. Kita nempelnya harus yang tempat sasaran. Jadi nggak langsung colok dari luar ya? Bukan colok. Itu mah kurang bagus lah. Sayang. Metodenya lebih sophisticated aja gitu. Kita pakai yang Amerika. Import. Oke. Ini nih menarik. Banyak hal-hal yang menarik dari Permaisuri teman-teman. Makanya kalau misalnya kalian penasaran, bisa langsung kepoin di Instagramnya Permaisuri Ban di sini, sama Instagramnya lo apa, Rik? Erik Tansil. Erik Tansil. Follow juga di sini teman-teman, dan juga bisa follow Instagramnya Grit Automotive di @gritautomotive buat ngikutin konten-konten kami berikutnya. Makasih banget Erik
Siap. Sama Permaisuri Ban. Thank you Great Auto udah mampir, udah main. Ngasih sambutan yang hangat, yang baik ke kami. Thank you. Makasih juga buat teman-teman udah mantengin video kali ini. Dan ya jangan lupa dari di follow Instagramnya, like dan share, di subscribe dan nyalain loncengnya. Gue Adit. Dit, pamit. Terakhir dong, belum apa tuh? Kasih komen. Bagus yang mana peleknya? Iya bener, bagusan mana nih? Kan. Yang 18 apa yang 19 teman-teman? Ayo. Iya main pamit-pamit aja gue. Iya, kalau gue 19, lu yang berapa? 19 tuh. 19 juga ya? Ya udahlah. Kalian kasih komentar Thank ya. you. Yuk, dadah. Bye.